Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Revaldi, NPM 1934041449 dari kelas D mata kuliah Bahasa Indonesia jurusan Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai analisis dalam suatu karya ilmiah. Karya ilmiah yang saya punya berjudul Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang disusun atau ditulis oleh LAUBS, Anggraeni L, dan Maheswari Ade. Di dalam suatu karya ilmiah, yang pertama terdapat pendahuluan atau masalah. Pendahuluan atau masalah dalam pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektorial. Hal tersebut yang dapat dilihat dari kemampuan sektor keuangan dalam memobilisasi tabungan. Stabilitas sektor jasa keuangan pada triwulan keempat tahun 2016 sempat mengalami ketidakstabilan pada level manajemen, dan kegiatan intermediasi pada sektor tabungan kembali stabil pada akhir tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan pada indikator ekonomi dan sektorial pada OJK 2017. Yang kedua, ada metode. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data bulanan periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2016. Data bersumber dari statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau SPS, OJK, Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia, serta berbagai literatur seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan media elektronik. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode vektor auto-negeren, juga metode vektor error atau orientation phase. Yang ketiga, ada hasil. Pada tahun 2015, indikator perbankan syariah seperti aset pembiayaan dan DPK mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,87%, 6,86%, dan 6,11%. Proporsi aset perbankan syariah terhadap industri perbankan yaitu sebesar 4,87%. Lalu, kinerja industri perbankan syariah relatif masih stabil. Hal ini dilihat dari KAR perbankan syariah yaitu sebesar 15,01%. Meski sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,01%. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan pembiayaan yang diberikan. Itu menurut OJK tahun 2016. Yang terakhir ada simpulan. Simpulan yang pertama, hubungan kualitas mendukung adanya bidireksionar antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan real akan meningkat total pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah, peningkatan pembiayaan yang disalurkan akan meningkat sumber modal dan aktivitas ekonomi. Simpulan yang kedua, pada jangka panjang pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh total pembiayaan dan perdagangan internasional. Juga variabel DPK direspon secara signifikan. Yang ketiga, ada guncangan pada variabel pembiayaan perbankan syariah direspon lambat secara positif. Juga guncangan pada variabel DPK perbankan syariah direspon secara negatif. Cukup sekian pemaparan presentasi mengenai analisis suatu karya ilmiah dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.